Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, everyone. Welcome to SPS Tetemigas Balikpapan Student Chapters Web Conference with the theme Indonesia's Golden Generation in Oil and Gas, Developing a Strategic Mindset and Competitiveness in the Energy Industry Transition Era. How are you guys? Hopefully, all of you are always in good health and, of course, have a great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Wahito Wana Palembang. As the moderator, we will guide the event today. For the event start, I ask for your attention to all of you present to be able to turn off the microphone and active the cameras, so this event can run smoothly. For your information that today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Triwinarto Wulandari as a representative executive team. Kepada Wulan dipersilakan. Okay, thank you, Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let me introduce myself. My name is Triwinata Landari as a representative of executive team of SPS Temigas Balikpapan. First of all, I would like to welcome Mr. Muhammad Iksan Kiat to this event and thank you for taking the time to join as our speaker today. I would also like to thank all participants who are present in today's web conference. In this web conference, we will discuss Indonesian golden generation in oil and gas, developing a strategic mindset and competitiveness in the energy transition era. So, this event we hope to gain insight, broaden our perspective, and strengthen our readiness to face the challenges and opportunities the enveloping energy landscape. Therefore, we invite Mr. Muhammad Iksan Kiat as today's speaker to elaborate on this important topic and guide us in understanding how to build strategy thinking and competitiveness and future professional in the oil and gas industry. Maybe that's all from me. I hope all participants can enjoy the benefit from this session. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wulan atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari speaker kita, yaitu Muhammad Iksan Kiat, Bachelor Engineering, Magister Engineering, and Magister Science. Dari profil speaker yang teman-teman lihat di layar, Bang Iksan pernah menjadi Research and Teaching Assistant at Russian State University of Oil and Gas, Faculty of International Energy Business, Moscow at Russia dari Juni 2019 sampai Juli 2019. Production Engineer, Gas and Condensate Production Field Number 2 at Gazprom Dobycha Uranoy LLC Branch, Russian State-Owned Oil Company, Novi Urano, Russia dari Januari 2019 sampai Januari 2020. Nah, dan saat ini Mas Iksan sebagai Expert Advisor at Ministry of Energy and Mineral Resources atau ESDM dari Desember 2024 sampai sekarang. Wah, keren banget nih profil dari speaker kita. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu background dari speaker kita, jadi langsung saja kita masuk ke sesi presentasi oleh Bang Iksan. Kita juga sudah terhubung nih dengan Bang Iksan. Halo, selamat malam Bang Iksan. Gimana kabarnya nih Bang? Selamat malam, Mas Wahi, teman-teman SPI, STT Migas Balikpapan, Masuk-masuk Balikpapan. Terima kasih. Malam Mas. Halo Mas. Bang. Bang, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini Bang? Alhamdulillah kita nih jalankan tugas terus dari Pak Menteri, tugas-tugas dari suku masyarakat, tugas-tugas dari data-data eksplorasi, tugas integrasi data ESDM dan lain sebagainya. Jadi eh, kalau menteri, kalau orang bilang menteri pulang jam 12 malam, eselon 1 pulang lebih 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 lama lagi. Eselon 2 ke kita pulang lebih pagi lagi. Jadi kurang lebih kita standby terus untuk bisa memenuhi ekspektasi kinerja yang ada di SDM. Tapi insya Allah kita enjoy. Semoga selalu diberi kelancaran ya Bang atas kerjanya.
Oke Bang, apakah Kasih. Abang sudah siap untuk presentasi? Siap-siap. Ada Mbak Nadifa di sini ya. Nanti tolong share ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk di sesi presentasi kepada Bang Iksan, dipersilakan. Ini mungkin bisa di accept dulu untuk share screen-nya. Sudah ya, Mbak? Apa sudah jelas? Sudah Mbak? Sudah ada. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Should I deliver the presentation in English or would we make it in Indonesian, bahasa Indonesia, teman-teman? Ya Bang, siap Bang. Jadi kita bahasa Indonesia aja ya. Dikit-dikit Englishnya dikit-dikit nanti Ya ya. Bang, siap Bang. Jadi eh, terima kasih it's such an honor teman-teman sudah undang saya. eh, Apa namanya mungkin saya sharing sedikit sedikit apa namanya hal yang ingin saya sharing ke teman-teman lah. Kalau untuk hal-hal yang teknikal, saya rasa teman-teman bisa dapatkan informasinya lebih luas di apa namanya di internet, di berbagai media AI. Kalau untuk hal-hal yang mungkin berbased on field ya berdasar di yang saya dapat di lapangan, mungkin itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi eh, saya ini sebenarnya aktivis SPI juga dulu di Arkhangelsk ya. Bisa Google Muhammad Ihsan Kiyat SPI. Saya ketua SPI di kampus S1 dulu. Kita dapat apa namanya orang bilang outstanding chapter ya. Ya saya pimpin orang-orang Uzbekistan, Rusia, apa segala macam gitu. Yang selanjutnya saya juga di beberapa organisasi, ada di PPI namanya. PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Indonesia di seluruh dunia dari mulai bawah naik ketua negara, ketua kota, ketua negara, ketua kawasan sampai orang nomor 3 di PPI dunia. Eh, eh, Juga saya coba penasaran aja dengan berbagai organisasi, mulai dari AMI, NU, Muhammadiyah, ICMI, semua saya coba. Gitu kan kurang lebih seperti itu. Jadi ada background aktivisnya, nanti tanya, tanya jawab lebih banyak mungkin ya. Ada background researchernya. Saya riset terus, pokoknya gak keluar lab 3 hari riset, diskusi, analisis, bukan hanya riset teknikal ya, tapi juga riset-riset hal yang fiskal petroleum system gitu-gitu, saling bertukar referensi dengan beberapa researcher dari berbagai negara, juga sempat jadi research assistant, ada beberapa publikasi juga, cuma saya nggak terlalu publikasi ya. Nah, kebanyakan kita tuh publikasinya bahasa Rusia, jadi di beberapa platform Rusia bisa temukan, kalau di platform internasional paling saya punya publikasi ada 2. Nah, setelah eh, aktivis, researcher, saya waktu itu butuh duit, jadi saya bisnis. Ya sudah, tinggalin dulu lah. Sama aktivisnya saya bisnis. Bisnis, alhamdulillah dari sekian puluh bisnis ada 1 2 yang jadi. Baru saya bisa pede lagi kembali ke dunia apa namanya karir. Hmm. Jadi itu 3 background saya. Dan dari pengalaman yang saya dapatkan dan dari banyak diskusi dengan senior yang cukup outstanding ya prestasinya, memang banyak informasi yang saya dapatkan yang ingin saya sharekan ke teman-teman. Khususnya eh, berkaitan dengan mindset sebenarnya, mindset. Jadi orang bilang
orang tuh sukses atau tidak tuh dari mindsetnya. Dia mau jadi apa tuh dari mindsetnya. Dia mau, bahkan mau katakanlah, kalau dia berpikir positif, frekuensinya positif, teman-temannya positif gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ada satu mindset yang saya pelajari dari negara-negara maju seperti Rusia, Amerika, Jepang, China, mirip-mirip mindsetnya sebenarnya. Ini yang mau saya share ke teman-teman juga. Mereka punya daya saing, jadi nilai-nilai tambah yang ketika mereka dibuang randomly di arena global, misalnya di kampus di Arab, misalnya di sana ada kampusnya tuh multinationals atau di Houston atau di mana, dia tuh bisa bisa berkompetisi. Ya kayak orang-orang dari India lah, jadi CEO di perusahaan-perusahaan lain gitu loh, kalau kayak gitu. Ini yang mungkin versi saya share ke teman-teman. Jadi judulnya Indonesia's Golden Generation Oil and Gas. Tentunya menuju 2045, 20 tahun lagi. Semuanya milik teman-teman. Teman-teman sudah umur matang 40 tahun. Kemana developing a strategic mindset. Orang bilang kata strategic itu pikirannya 150 paling cepat 20 atau 10 tahun. 10 tahun paling cepat. Itu strategic. Di bawah strategic ada namanya taktik. Tactical. Taktikal itu kalau misalnya strategiknya 20 tahun, taktikalnya setiap 4 tahun atau setiap 5 tahun. Kalau strategiknya 10 tahun, taktikalnya setiap 2 tahun misalnya. Di bawah taktikal ada namanya operasional. Operasional itu bisa daily, bisa monthly. Gitu loh. Paling lambat pengecekannya itu paling lambat monthly. Itu operasional. Jadi artinya teman-teman punya mimpi 2045, teman-teman mau bagaimana, mau jadi apa, itu sudah harus ada. Tapi teman-teman juga sudah harus bisa punya capaian-capaian berkala tiap 2 tahun, tiap setahun. Dan lebih penting lagi, teman-teman harus bisa punya apa namanya capaian-capaian tiap harinya. Terus tiap harinya gue mau ngapain gitu kan, kayak gitu. Jadi visi besar tanpa konsistensi berusaha tiap hari tidak ada artinya, tidak akan jadi. Konsistensi belajar bekerja tiap hari tanpa visi juga bingung teman-teman nanti mau lari kemana, gitu kan. Jadi udah harus ada. Nah, itu sih sebenarnya di dan competitiveness itu daya saing apa yang gue punya, yang saya punya, yang dunia butuhkan. Kalau orang Jepang bilang kayak ikigainya gitu loh. Gue suka apa, saya suka apa, dunia butuh apa, saya bisa dibayar dengan skill seperti apa, yang punya value kan gitu. Nah, seperti itu. Dan ketika misalnya saya tidak lucky di oil and gas industry di hulu, saya bisa nggak kerja di hilir? Atau kalau saya tidak lucky di hulu atau hilir atau oil and gas industry, saya bisa nggak kerja di geothermal? Atau saya bisa nggak bahkan kerja di renewable? Atau saya bisa nggak kerja di bukan sektor energi? Misalnya kayak gitu. Nah ini kan harus dipersiapkan juga kan. Seorang drilling engineer tuh skill-skillnya bisa dipakai di mana aja. Oh di geothermal juga bisa. Oh di wind turbine bisa nggak? Oh nggak, kurang bisa, nggak bisa, kurang oke. Di konstruksi, oh konstruksi juga bisa. Misalnya kan kayak gitu-gitu. Jadi sudah harus paham biar di tengah dunia yang disruptif ini, yang changingnya so fast ini, yang super dynamic ini, teman-teman bisa cepat menempatkan diri, kayak gitu, dan bisa membaca masa depan, katakanlah gitu. In the energy transition era. Jadi mungkin energy transition mungkin lebih ke arah apa namanya orang bilang, saya sudah lupa istilahnya, energy edition kali ya. Jadi bukan langsung minyak pindah ke non karbon, bukan, tapi gimana caranya demand yang semakin meningkat, teknologi pembersihan coal dan minyak dan gas semakin meningkat pula, kita bisa memaksimalkan sumber energi bukan hanya minyak tapi yang lain juga gitu loh. Itu sih di energi, mix energy era. Lanjut deh, lanjut cek, lanjut. Ini pernah saya bahas di STT Balikpapan. Sebentar balik. Pernah saya bahas di STT Balikpapan ya. Jadi fokus negara kita sekarang ini teman-teman, dan mudah-mudahan
5, 10, 20, 40, 80, 120 tahun ke depan, fokus negara kita itu kembali kepada buah pemikiran tetek kakek nenek moyang kita dahulu. Waktu Indonesia merdeka, mereka udah buat Undang-Undang 45 misalnya. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan untuk sesuatu yang kemakmuran rakyat. Jadi gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk bangun terus Indonesianya sama sejahterakan rakyatnya. Itu gimana caranya? Dengan teknologi, kemampuan teknikal kita, kemampuan non teknikal kita, dengan hard skill, dengan soft skill kita gitu kan. Juga asta cita Pak Prabowo juga swasembada energi sama swasembada pangan kan. Ini sebenarnya juga kalau teman-teman sering baca buku-buku global ya, global writer ya, mereka bilang siapa yang kuasai pangan, dia kuasai negara, siapa yang kuasai energi, dia kuasai region, siapa yang kuasai uang, dia kuasai dunia. Nah, itu gambarannya. Jadi kita sekarang fokus, nah, salah satunya adalah swasembada energi. Gimana caranya kita tuh bisa berdaulat atau bisa kuat. Jadi energi demand kita sudah bisa terpenuhi. Sehingga kita nggak lagi impor-impor, atau kita nggak lagi beli barang jadi hasil industri minyak misalnya, yang harganya bisa 10, bisa 100 kali lipat gitu kan, dari minyak mentahnya gitu kan. Tapi kita bisa mandiri sehingga ketika ada ancaman, analisa global, lokal, internal, ketika ada ancaman dari luar, entah itu perang, entah itu harga minyak naik, entah itu embargo kepada Indonesia dari berbagai negara, kita tetap kuat. Contoh negaranya China, contoh negaranya Rusia, kan kayak gitu. Lanjut, lanjut. Ya, ini global energy landscape ya. Jadi kemarin kan baru ada COP dari Brazil kan. Itu tetap masih bahas tentang energy transition. Gimana caranya beralih ke energi yang lebih bersih. Atau energi yang kotor tapi teknologinya kita bisa, teknologinya kita bisa pakai untuk mengurangi emisi karbon. Atau kita mau bikin kotor seperti apa sepanjang kita bisa mencapai net zero, kan aman. Net zero itu kan emisi 10, tapi karbon kreditnya bisa 10. Nah, itu net zero tuh. Kan kayak gitu kan. Bukan no emission, bukan. Kan kayak gitu kan. Nah, sepanjang kita di Indonesia masih punya banyak coal, masih punya banyak minyak, gitu kan, masih punya banyak gas, why not kita menggunakan itu untuk kekuatan kita. Sambil tetap kita fokus juga mengembangkan renewable energy, kan gitu kan. Dalam drilling, gitu kan. Penggunaan AI dalam analyzing eh, data yang sudah dikoleksi atau sudah diminta, untuk katakanlah daripada dia terjun langsung ke platform minyak atau terjun langsung ke pembangkit di mana di situ ada bahaya, atau di mana di situ kalau dia pakai alat-alatnya harganya miliaran bisa rusak. Ada cara lain lewat emulator, lewat simulator misalnya kayak gitu. Itu kan bisa juga kan, seakan-akan real di lapangan seperti ini, tapi dia sudah mahir di situ sehingga dia turun lapangan lebih enak. Increasing energy demand. Nah, ketika energi demand di seluruh dunia ini increase, otomatis kita sudah nggak bicara stop coal, stop oil, udah nggak bicara itu. Kita bicara lah how to fulfill the demand, kan kayak gitu kan. Yang selanjutnya aging workforce in oil and gas. Nah, jadi perlu adanya, orang bilang transformasi kaderisasi dalam bidang profesional gitulah. Jadi transformasi skill dari orang-orang yang senior yang sudah, kalau di Rusia itu orang 90 tahun masih bisa kerja. Sepanjang ini masih berguna gitu loh. Sehingga orang 90 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan mereka lebih wise. Lebih 60 tahun mereka bisa ngajarin dan bisa menjadi penasehat yang bagus untuk katakanlah stakeholder misalnya kayak gitu kan. Eh, lanjut lanjut deh. Jadi ada satu kelakar dari profesor di ITB, mantan Dirjen Migas, dia bilang kayak gini, teman-teman, sebenarnya kiamat ini memang karena ulah manusia, dan pasti terjadi kiamat. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah memperlambat terjadinya kiamat. Kiamat bisa terjadi kalau dari salah satu versi
Itu dengan penipisan lapisan ozon, gelombang matahari bisa masuk langsung, apa segala macam, komet-komet datang dia bisa ketarik, kan kayak gitu kan? Kan gitu-gitulah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Memperlambat terjadinya hal tersebut, gitu kan? Sehingga bumi ini masih bisa tetap sehat atau bisa melindungi dirinya sendiri. Itu salah satu profesor bilang kayak gitu. Yang kedua ada juga profesor bilang kayak gini, kalau mau ambil minyak dari dalam tanah, gitu kan? Ada cara kasar, pakai fracking, pakai apa segala macam, inject chemical everything. Tapi ada cara lebih lebih lembut, lebih lembut. Ini profesor ini dia kutip dari profesor di Rusia. Lebih lembut dipakai apa? Pakai mikroba, mikrobial, ekstraksi minyak, ekstraksi perut bumi dengan cara yang lebih lembut, yaitu pakai mikroba yang dapat yang ambil dari daerah itu sendiri, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih lebih lembut lah, dia tidak menghancurkan struktur yang ada di bawah. Itu contoh-contohnya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang konteks energi di Indonesia, misalnya di oil and gas loh. Kita kerucutkan ke oil and gas. Pasti ada yang tanya, kita masih punya nggak sih potensi minyak? Gue masih bisa kerja nggak sih nanti 10 tahun, 15, 20 tahun, 30 tahun lagi? Apa gue salah jurusan kan gitu? Masih ada nggak sih job, energi jobs? Bukannya tahun 2020 ada di SPI paper di One Petro tulis 2018 kalau nggak salah, hilangnya job oil and gas, misalnya kayak gitu lah. Ada itu, teman-teman bisa cek nasib dari pekerjaan migas. 2018 ditulis, ternyata publikasinya ya tidak sesuai ekspektasi ya. Future masih berkata lebih bagus ya. Nah, di Indonesia itu masih banyak teman-teman. Teman-teman kalau lihat producing basin itu masih ada di wilayah barat aja. Itu pun masih belum sepenuhnya dieksploitasi. Itu pun masih antiklinalnya jadi atas tuh. Belum tight chain-nya, belum dapur minyaknya. Dapur minyak yang punya kandungan kurang lebih 60% dari cadangan minyak. Di oil shale-nya, gitu kan. Itu baru kita bicara producing basin. Antiklinalnya aja belum. Dapur minyaknya belum. Apalagi belum sama sekali di Indonesia kita produksi sama sekali. Di luar negeri sudah dari 14 tahun yang lalu. Di Rusia apalagi, di Amerika apalagi. Bahkan negara-negara seperti Malaysia punya Petronas sudah melakukan fracking sampai ke shale oil. Gitu kan. China, kita belum. Jadi masih banyak, masih berlimpah. Discovery Basin, sudah discover. Udah tahu di dalam ada minyak atau gas. Tapi belum ada duit untuk kembangin. Nah, berarti masih ada kan. Tinggal tugasnya cari investor kan. Ada lagi prospect basin with proven petroleum system. Ada discovery tadi 27. Prospect basin warna-warna lain sampai unexplored. Unexplored itu masih ada 65 basin yang belum dieksplorasi, teman-teman. Itu kebanyakan daerah timur, kebanyakan di offshore. Belum dieksplorasi sama sekali. Dengan peningkatan teknologi dan dengan peningkatan daya tarik investasi Indonesia, insya Allah bisa masuk ke situ. Buktinya apa? Di tahun 2024 ada 24 perusahaan masuk. Di tahun 2025 lebih dari 32 perusahaan masuk. Kurang lebih ada sekitar 12 negara masuk ke Indonesia kembali. Shell mau masuk kembali. Jadi iklim investasi sudah semakin membaik. Maksudnya apa? Ketika iklim investasi sudah semakin membaik, untuk tahun sekarang, 5 tahun, 10 tahun ke depan lagi pasti banyak job yang terbuka. Jadi teman-teman lulus, lanjut S2 atau lanjut S3 keluar itu pasti banyak job yang incar. Katakanlah kayak gitu. Kenapa beberapa tahun belakangan tuh susah sekali job di oil and gas? Bukan karena energi transition aja. Indikator utamanya adalah karena kita punya investment scheme, kita punya ease of doing business di Indonesia, dan kita punya uncertainty level atau kita punya data availability, integrated data availability. 3 indikator itu di Indonesia tidak mendukung investor untuk masuk. Gitu loh. Sehingga 2018, 2019, 2020 tidak ada investor, sehingga sekarang masih kita kekurangan, katakanlah sudah recovery, tapi masih kekurangan jobs untuk penyerapan untuk oil and gas gitu. Yang sambil recovery sambil kita perbaiki untuk ke depannya. Jadi ini balik lagi sesuai dengan strategi tadi teman. Kalau teman-teman nanti jadi pejabat atau jadi pengusaha, kalau teman-teman lakukan sekarang, dia berdampak pada 10 tahun ke depan. 5 tahun minimal, 10 tahun ke depan gitu. Jadi tidak lakukan sekarang, dapat sekarang, tidak gitu juga. Bisa saja terjadi, tapi tidak selamanya gitu. Itu kan. Sehingga harus berpikir minimal 5. Masa presiden berganti kan. Atau 10 tahun, atau 20 tahun ke depan harus berpikir lebih maju gitu kan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, dan diinvestasikan dari sekarang, belajar dari sekarang, kerja dari sekarang, cari pengalaman dari sekarang, riset dari sekarang, dan lain sebagainya. Yuk, yang selanjutnya, lanjut, lanjut, lanjut deh. Nah, inilah mindsetnya orang-orang dari back, please, tolong balik, Mbak Nadifa. Nah, ini mindset golden generationnya. Ini versi saya teman-teman ya. Bisa ikut, bisa ditambahin, bisa disempurnakan, bisa tidak ikut, bisa kata silakan. Jadi saya tuh 5 tahun di Kutub Utara tuh, di Arctic Region, 2 tahun di Moskow. Saya merenung gitu, apain kuliah jauh-jauh gitu kan. Kalau negara saya maju sih nggak harus kuliah jauh-jauh, belajar cari ilmu jauh-jauh. Tapi di situ Tuhan kasih tunjuk hasil renungannya. Oh ternyata orang Rusia tuh pikirnya kayak gini, dalam keseharian aja pikirnya kayak gini. Apalagi dalam migas, gitu kan. Dia dalam memilih partner, memilih prospek bisnis, segala macam lah. Dia selalu berpikir tuh mendalam, kayak beringin ini, mendalam, mengakar dalam. Why-nya tuh 10 kali. Why saya masuk STT Migas, why saya masuk Migas, why saya gitu itu. Why-nya 10 kali. Why saya masuk STT Migas, karena STT Migas dekat sama kampus. Why saya pilih yang dekat sama kampus, karena saya bisa bisa ketemu keluarga sering-sering. Why saya ingin ketemu keluarga sering-sering, karena keluarga lah penguat saya dalam mengambil itu-gitu terus saya mau. Jadi coba teman-teman tanya diri teman-teman, saat ambil keputusan mau merantau ke luar negeri atau ke Jakarta atau bahkan memilih teman apa segala macam, sudah berapa why teman-teman tanyakan? Atau kan nggak ada why sama sekali gitu kan? Jadi analisa mendalam. Kemudian dia selanjutnya dia lihat dari berbagai sudut pandang. Dia percaya bahwa untuk bangun sebuah industri atau bangun apapun itu, bangun kampus, bangun bisnis, itu tuh kita butuh banyak orang dan butuh orang dari lintas. Semua orang tuh punya manfaatnya gitu loh. Jadi contohnya industri energi. Industri energi, apakah kita hanya butuh engineering? Land acquisition gimana? Masyarakat menolak gimana? Oh ternyata kita butuh juga, katakanlah empowerment, program-program empowerment, program sosial. Oh kita butuh politik juga, ethics. Biar ada katakanlah undang-undang migas baru, undang-undang EBTKE, biar ada apa namanya, Capman, Permen, insentif dan lain sebagainya. Oh ternyata kita butuh education juga, biar ada katakanlah yang siap siap dipasang menjadi profesional worker handal misalnya kayak gitu kan, bisa ngerjain, nggak semua memimpin, nggak semua managing, ada yang perlu kerjaan juga gitu kan, dan yang sudah ngerjain sudah lama dia bisa menjadi pemimpin katakanlah gitu. Butuh education juga, butuh training juga kan, dari SMA, dari kuliah, bahkan sampai sudah beberapa tahun di industri. Oke ternyata kita butuh pemahaman environment juga kan, daripada ada denda lingkungan, daripada apa impactnya ke masyarakat katakanlah kayak gitu. Kita butuh pandangan ekonomi juga, biar kita katakanlah kita nggak palakin investor di awal misalnya kayak gitu. Kita biar investor masuk, dia masukin duit lebih banyak, dia senang, dia masukin duit lebih banyak lagi katakanlah. Jadi kita bisa tahu apa itu economic elasticity misalnya. Oh kita butuh entrepreneurship juga, karena mau bangun industri atau mau bangun gedung butuh orang yang pemasok semen, pemasok batu, pasir, apa segala macam itu. Yang mana bisnisnya skala kecil dan bisa dilakukan oleh orang lokal atau BUMD atau koperasi atau UMKM. Oh kita butuh digital juga, biar kita nggak periksa sumur satu persatu. 1.000 sumur kita periksa 1 bulan belum jadi. Kalau pakai AI, pakai IoT, itu cepat aja 1 detik, 5 detik jadi gitu kan. Nah ini yang ini. Terus teamwork. Oh dalam bekerja kita bukan hanya butuh orang profesional, kita juga butuh regulator, butuh investor, butuh entrepreneur, butuh akademis, butuh orang media untuk kesampaikan hal-hal yang objektif. Jangan sampai media tidak merasa dilibatkan, mereka sampaikan hal versi mereka, ya publik menilai, misalkan kayak gitu kan. Nah, untuk orang media juga butuh orang aktivis juga, katakanlah gitu, orang tokoh masyarakat juga, untuk bicara dengan bahasa di situ, antropolog atau sosiolog atau tokoh masyarakat situ, menyampaikan sosialisasikan kepada orang-orang di sekitar situ, misalnya kayak gitu. Terus jadi dia pikir luas, selain mendalam luas, sekarang dia pikir panjang. Jadi itu sudah dilakukan oleh kita punya pendiri bangsa. Mereka pikir 2045, bayangkan 100 tahun ke depan. Soekarno kan bilang, kasih aku 10 pemuda, aku goncangkan dunia kan. 1.000 anak orang tua, aku pindahkan Semeru kan gitu kan. Itu kan dia mau bilang dengan pemuda itu
Katakanlah 50 tahun lagi kita bisa kuasai dunia, katakanlah kayak gitu. Gitu kan? 100 years from now itu dari Amerika, Russia a long view. Jadi mereka selalu pikir 100 tahun ke depan. Nah, apakah kita berani pikir kayak gitu 100 ke depan ataukah katakanlah kita mau pikir hanya setahun depan atau 2 tahun lagi katakanlah itu. Jadi mendalam, luas, dan panjang. Kalau ibarat satu balok itu, aku pernah sampaikan kepada teman-teman SD Balikpapan, ibarat satu balok itu volumenya besar. Ibarat sebuah bangsa itu bangsa yang besar. Otaknya juga tuh pasti besar. Kalau kita berpikir gak dalam, gak luas, gak panjang, ibarat balok volumenya kecil, otak kita juga kecil, bangsa kita pasti kecil. Walaupun kenyataannya bangsa kita besar. Kan kayak gitu kan. Ini the thing yang harus diperbaiki sebelum teman-teman bakal jadi pemimpin nantinya. Lanjut. 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 Mbak Dipa. Nah, ini saya ambil dari internet lah. Balik dulu. Halo, halo. Ini kurang lebih career opportunity. Di upstream oil and gas masih ada. Di LNG sama gas infrastructure itu sangat besar ya, karena gas itu kan lebih bersih ya. Lebih bersih, jadi mirip-mirip renewable lah ya. Kayak gitu. Jadi transisinya tuh di gas. Batu bara, minyak, mau ke renewable transisinya tuh di gas gitu loh. Gitu. Di nuklir juga, di petrochemical. Nah, petrochemical kemarin Pak Menteri kita sudah resmikan lote petrochemical. Petrochemical baru setelah 30 tahunan. Kita punya 3, petrochemical Gresik, Chandra Asri, sama petrochemical. Kenapa penting petrochemical, teman-teman? Kan teman-teman punya HP, punya sepatu, itu semua punya baju pun bisa jadi selain kartun tuh ada petrochemicalnya gitu loh. Jadi apapun tuh bisa jadi bahan bakar plastik gitu loh. Bahannya dari plastik gitu. Dan petrochemical ini bisa bikin satu barel yang harganya katakanlah $66 dengan refining harga katakanlah kali 3, dengan petrochemical intermediate industri kali lagi kali 5 harusnya. Dengan petrochemical bisa sekali 10, bisa kali 20, bisa kali 30, bisa kali 100 gitu loh. Dengan satu barel itu. Jadi added value-nya itu besar. Nah, sehingga kita bisa mengurangi kita punya impor barang-barang jadi gitu kan. Bahkan kita bisa ekspor keluar. Bahkan kita bisa impor barang mentah, kita olah di sini, kita ekspor keluar. Why not? Sekarang kan kita nggak mau impor barang mentah gara-gara eh, lagi nahan ini. Gara-gara katakanlah kita belum ada refinery, belum ada petrochemical besar yang bisa jadi kita itu added value kan, katakanlah gitu kan. Kalau kita sudah seperti China, China itu diimpor semua crudes, Jepang, Korea, tapi apa yang terjadi? Dikonsumsi negaranya dan dijadikan itu di petrochemical, dijual lagi ke seluruh dunia. Kan yang paling tinggi kan China, Jepang, Korea kan dalam impor crude kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan lain-lain. Coba lanjut deh. Dia lanjut. Enggak. Nah, ini contoh-contoh job transferability sama agensi. Misalnya, katakanlah orang drilling dari oil and gas job, ketika nasibnya mengatakan dia tidak di oil and gas, bisa aja dipindah ke geothermal, Pertamina Geothermal Energy misalnya, atau bisa di CCS, CCUS, gitu kan. Process operators, dia bisa pindah di hydrogen plants, bisa di amonia, bisa di LNG, HSE dimanapun, all heavy industries, offshore wind juga bisa. Subsea engineer, dia bisa di offshore wind, bisa di underwater robotics dan lain sebagainya. Jadi data scientist dimanapun dia bisa. Dan kayak gitu. Data scientist di oil and gas banyak tuh. Saya punya teman tuh banyak sekali. S1-nya oil and gas, S2, S3-nya data scientist. Setelah itu dia jadi konsultan atau dia kerja di corporate dimanapun, bukan hanya di oil and gas. Misalnya kayak gitu kan. Yang selanjutnya misalnya kita katakanlah drilling, dia warna kuning, dia lebih di geothermal, dia paling cocok. Yang paling tidak cocok ketika dia masuk ke offshore wind, itu tidak cocok. Kalau dia masuk ke CCUS masih cocok, katakanlah gitu. Nah, ini materi-materinya teman-teman harus temukan referensi yang lebih luas lagi, dan teman-teman refleks diri teman-teman gitu kan. Sekarang lagi apa kira ada cadangannya kemana gitu. HSC itu rata-rata tuh dia bisa masuk sebenarnya. Data AI ini bisa masuk terkecuali di mining agak agak kecil. Mining itu kebanyakan orang kan apa namanya belum butuh data AI banget di mining itu kan. Karena tidak begitu harus menginterpretasi apa yang ada di bawah bumi gitu kan. Begitupun dengan project management. Project management itu di mana-mana sebenarnya bisa aja. Kalau kita lihat tabel sebelah kanan, itu ada contoh
gas plant operator. Gas plant operator tuh dia lebih cocok di mana? Oh, cocok nih di rotary drill operator oil and gas. Atau dia cocok nih di stationary engine or boiler operator misalnya. Oh, dia kurang cocok nih, atau dia belum ada gambaran kalau dia pindah ke derrickman atau ke riggers gitu, gitu. Nah, ini yang bisa teman-teman pelajari juga gitu kan, untuk mengatur menata karir ke depan. Lanjut deh. Mungkin itu aja ya. Lebih enak kalau kita nanti tanya jawab, biar bisa bedah lagi lampirannya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jadi gini. Baiklah, terima kasih kepada Bang Iksan atas sharing materinya yang sangat menarik, di mana materi ini dapat menambah pengetahuan baru kita mengenai global energy landscape, Indonesia energy context and future, innovation and future career opportunities, dan masih banyak lagi nih insight baru dari beliau. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan juga mungkin masih bingung nih tentang materinya. Boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan feature raise hands, lalu mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Mungkin pertama, eh, saya ingin menanyakan ini Bang, tentang eh, time managementnya Abang. Tadi kan Abang bilang kalau misalnya Abang tuh join di beberapa organisasi. Nah, itu time managementnya tuh gimana Bang? Mungkin bisa jadi eh insight lah bagi kami para mahasiswa. Terima kasih Bang. Iya, sebenarnya saya tuh kurang begitu bagus dalam time management saat itu, karena dan kayaknya gak banyak orang, kayaknya saya belum melihat orang yang jago banget time manajemennya, karena sebenarnya itu tuh butuh hal yang fokus gitu. Apa yang saya lakukan pada saat saya pimpin 3 organisasi saat itu, SPI, eh, PPI Amerika Eropa, PPI Rusia. Yang saya lakukan adalah, kalau di kuliah saya punya tim belajar. Tim belajar itu saya tahu kebutuhannya apa. Kebutuhannya kerja kerja bahasa Inggris misalnya, atau kerja matematik. Saya kan suka matematik. Sehingga kalau tugas-tugas saya bilang, kalian kerjalah buat saya. Setelah itu jelasin ke saya. Kan sama aja. Kerja buat saya, jalan ke saya. Bagian matematik, saya yang kerja punya kalian semua. Bahasa Inggris saya kerja punya saya jelasin kalian. Jadi selalu ada teamwork. Kalau dalam PPI Rusia sama PPI Amerika Eropa saat itu, saya eh, selaraskan programnya. Jadi program yang ada di Amerika Eropa yang mandat ke 24 PPI disamain juga ke PPI Rusia gitu. Dan kan gak harus saya turun tangan sendiri di PPI Rusia. Banyak yang saya sudah ngerjain bulan-bulan lalu, saya mendelegasikan orang aja untuk mengerjakan hal yang sama. Yang penting saya sudah kasih contoh di awal gitu kan. Kasih contoh itu jalan, sudah kau jalankan ini tiap bulan. Katakan kayak gitu. Jadi selalu main teamwork. Selalu main tim. Kita nggak bisa main sendiri. Nggak bisa kita. Susah sekali. Dan kemudian kalau research ini karena eh, saya nih eh, bukan berdasar hobi juga. Saya kan sukanya ekonomi sebenarnya. Matematik, tapi karena nggak juara-juara Olimpiade juga juara satu, akhirnya saya pindah ke ekonomi gitu kan. Jadi passion saya di ekonomi, saya suka belajar ekonomi. Ada waktu luang saya baca-baca buku ekonomi, petroleum fiskal. Saya juga di Indonesia juga waktu itu happen yang growth split apa segala macam, product sharing kontrak segala macam. Eh, Salah satu program di organisasi saya juga kajian KMI, waktu saya pegang juga kajian, saya masukin itu dalam kajian dalam satu program di SPI, apa namanya, kita belajar petroleum system gitu. Jadi dihubungkan aja, perlu dihubungkan. Jadi kerja kelompok sama integrasikan, disambungkan gitu loh. Biar sekali langkah 20-30 terlampaui gitu loh. Jadi akhirnya jadilah riset gitu. Dan riset itu pun kita bikin berempat gitu. Saya ambil dari
Indonesianya ada yang ambil dari luar negeri, Eropanya ada yang ambil dari Latin, ada yang ambil dari Rusianya. Kita bandingkan jadi saat mana petroleum fiscal system yang paling oke lah, yang katakanlah memang nggak bisa diterapkan di semua, one system doesn't fit all gitu kan. Tapi setidaknya ada dia punya template yang bisa disesuaikan dikit-dikit di setiap negara gitu. Atau negara-negara yang memiliki kriteria tertentu dia bisa pakai sistem ini kayak gitu, kayak gitu. Nah itu yang akhirnya jadi tulisannya gitu kan. Eh, eh, Sekalian dibuat juga, saya buat juga dengan dosen gitu kan, sehingga dosen ada namanya, nilai saya bagus di economics, di finance nilai saya bagus kan, dosennya kan sama saya hampir tiap hari untuk bikin ini. Jadi gimana yang menyambungkan ini semua gitu. Tapi memang ada pengorbanannya. Saya hampir hampir tidak pernah telepon orang tua tuh. Mungkin mantan saya waktu itu tuh gak dapat apa namanya, waktu banyak gitu. Jadi banyak banyak ada pengorbanan tertentu juga. Waktu main saya di Rusia tuh hampir 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 nggak ada gitu kan. Waktu traveling hampir nggak ada gitu. Ya itulah pilihan. Teman-teman mau pilih seperti apa. Tapi yang saya pikirkan, saya fokus sekarang karena saya lulusan Rusia. Sampai di Indonesia kan, lulusan Indonesia punya senior, saya tidak punya senior. Yang jadi ya kan kayak gitu. Terus saat itu image Rusia masih begitu kurang bagus. Jadi I have no other ways but you know making great achievement, katakan lagi. Jadi 360, how to build your portfolio 360 saat itu ya. Tapi saya rasa kalau di Indonesia, kuliah di Indonesia nggak perlu sebegitu ambisius sebenarnya. Tapi tergantung teman-teman punya plan jangka panjang ke depan mau jadi apa, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, atau mau jadi konsultan, atau mau jadi kerja di Pertamina atau profesional karir dimanapun seluruh dunia. Ya beda-beda lah ininya. Itu sih. Memang harus dilatih terus time management tuh. Kadang orang jago nih semester pertama nilainya bagus, apa namanya, semester kedua jatuh bos. Karena katakanlah kenal cinta misalnya gitu. Atau kenal duit, atau kenal game, kan gitu. Karena hal jadi gitu, disruption bisa dikontrol gitu. Tapi semester ketiga lagi kan gitu kan. Jadi time management terus, harus latih terus. Itu sih teman-teman. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Ada yang raise ini Bang, dari Farid Daniel Abizar. Pada Farid dipersilakan untuk. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih juga kepada Bang Iksan yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin ini aja sih Bang, saya ingin tanya. Kan Indonesia ini mungkin saat ini sudah yang bahasanya, Alhamdulillah sudah apa ya, sudah ada peningkatan yang signifikan lah untuk produksi minyak dan gasnya kita ini. Yang sempat saya baca itu ada sekitar 600 barel dan 1 juta barel untuk minyaknya per hari. Eh, nah, tapi di saat ini juga sedang ada transisi energi nih, Bang. Nah, bagaimana untuk kita yang mengambil jurusan teknik perminyakan ini untuk apa ya? Untuk kan kita ini juga concern ya terhadap energi-energi yang terbarukan karena kita ini mengambil jurusan teknik perminyakan. Nah, bagaimana kita untuk menyesuaikan itu, Bang, ke depannya? Terlebih lagi kan ya kita sebagai mahasiswa ini nanti kan terakhir ada sidang skripsi. Mungkin sekiranya apa sih yang inovasi apa yang sekiranya kita bisa ambil dan kita pelajari ke depannya Bang untuk sustainability mungkin. Mungkin itu saja Bang, terima kasih. Ya, kalau menurut saya kalian perlu lihat dari sektor ekonominya juga. Ekonomi environment, bukan hanya environment ya. Ekonomi dan berbagai sektor lah, politiknya. Ya negara ini sebenarnya kemana gitu kan. Sumber daya yang ada sebenarnya lebih banyak apa gitu kan. Kalau ekonomi yang paling banyak dapat untung apa dulu? Duit dulu siapa? Yang mana? Migas, coal atau renewable? Gitu kan. Dari sisi digital juga. Contohnya, dari indikator itu berteman bisa atur strategi. Contohnya, Norwegia. Norwegia itu kan negara minyak. Iya nggak? Dia jual minyak terus. Dia akhirnya dia kaya raya, punya sovereign wealth fund terbesar di dunia. Sekarang apa yang dia lakukan? Udah kaya, dia buat green energy system di negaranya sendiri. Dia buat LSM kayak Greenpeace, dia funding semuanya. Gitu kan? Dia paksa semua seluruh negara, pengaruhi negara-negara lain untuk gimana caranya harus green. Tapi dia udah kaya kan? Udah kaya nggak? Gitu. Jadi ada sektor sosialnya, sektor politiknya harus kita pikirkan juga. Gitu kan? Bukan hanya sektor environment. Gitu kan? Environment misalnya solar panel.
Yang sudah mulai solar panel tuh negara mana? Kita pakai solar panel, kita beli dari negara mana? Yang murah, yang bagus, reliable. China. Oke, China. China sudah penelitian sudah berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kita terlambat 10 tahun yang lalu. Ngapain kita mau mengejar hal yang sama gitu loh? Gitu kan. Nuklir misalnya. Nuklir udah bagus sekali. Negara-negara yang pakai nuklir. Perancis 90%. Gitu kan. Rusia terang benderang. Kalau teman-teman ke Moskow itu terang benderang. Sepanjang hari. Dalam bawah tanah hampir 500 stasiun terang benderang. Dia pakai gas dan pakai nuklir. Gitu kan. Terus apalagi? Amerika pakai nuklir. Nuklir bagus. Terus Jepang pakai nuklir. Bagus juga gitu. China pakai nuklir juga. Terus Indonesia kenapa nggak pakai nuklir dari zaman dulu? Ini ada apa gini kan? Terus kita mau pakai nuklir tiba-tiba orang bilang jangan ini gitu gitu lagi. Segala macam gitu kan. Iya enggak? Korea Utara nuklir keren gitu kan. Punya banyak duit untuk bikin segala macam. Jadi eh dilihat dari segi itu juga gitu. Jangan kita boleh fokus ke renewable, tapi kita harus cari kalau renewable yang bisa meningkatkan daya saing kita sebagai negara tuh apa. Jangan kita meneliti hal yang sudah diteliti oleh orang lain, atau jangan kita memaksakan program yang mana akan memaksakan kita kembali untuk impor dari negara lain. Kayak gitu loh. Jangan, oke boleh impor, tapi jangan mendominasi. Kan maksudnya ini dari gambaran aktivis ya, setengah aktivis, setengah akademis, setengah bisnismen ya. Jadi teman-teman yang belajar oil and gas, go on, masa depan oil and gas masih banyak, masih masih panjang. Bahkan teknologi fracking yang bikin Amerika maju 14 tahun belakangan dari 2010 naik dari 3 juta menjadi jadi 5 juta jadi 13 juta, 8 juta barel, bayangkan dalam 14 tahun. Itu belum diterapkan di Indonesia, baru diterapkan baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Itu pun belum horizontal drilling, belum multi stage yang padahal Cina, apa yang terjadi di Cina? Dia bisa horizontal drilling 2,5 kilometer bos, dan bisa fracking bisa sampai lebih dari 50 kali. Dan well seperti itu sudah ada lebih dari 4.000. Kata Anton Oil, service company yang sekarang menjadi integrated oil company. Keren. Padahal yang duluan Amerika yang fracking. Tapi Cina oke dia tiru gelombang, dia tiru trennya, tapi dia bikin lebih maju lagi gitu. Bisa nggak kita tiru tren solar panel, tapi kita bikin lebih maju lagi? Nah gitu. Jadi maksud kalau teman-teman pengen belajar apa namanya fokus nanti ke renewable juga nggak masalah. Cari ilmu di negara manapun yang paling maju, di negara yang paling maju, dan usahakan teman-teman bisa ada kontribusi lebih. Jadi ada sesuatu yang lebih baru lagi gitu kan. Yang selanjutnya teman-teman kalau mau tetap fokus untuk transisi karena alasan lingkungan, carilah teknologi-teknologi yang bisa mengurangi dampak lingkungan dalam katakanlah penggunaan BBM bahan bakar minyak di transportasi misalnya, atau dalam refinery, atau dalam coal 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 platform misalnya, coal to liquid dibuat apa segala macam gitu. Jadi kearifan lokal kita apa? Oh coal, minyak masih banyak, gas banyak. Ya sudah kita pakai itu. Tinggal kita kurangi kan dampak lingkungannya gimana caranya kurangi, atau di balancing gimana caranya balancing gitu kan, tinggal di balancing atau kurangi kan net zero, bukan kita hilangi gitu loh. Jadi bisa fokus ke situ, bukan kita langsung hilangi atau langsung kita balik ke oh renewable aja deh kan kayak gitu. Itu sih teman-teman. Sekarang perusahaan-perusahaan minyak sahamnya bisa turun kalau dia nggak ada tanda hijau, misalnya di Singapura nggak ada tanda green. Untuk dapat tanda green apa yang dilakukan? Dia harus diversify bisnisnya, bukan hanya minyak, tapi ke biomasa, tapi ke yang lain-lain, tapi ke solar panel, tapi ke mikrohidro, mini hidro, geothermal. Kalau Rusia strateginya Zero Brezhnev katakanlah geothermal strateginya. Kalau Korea strateginya katakanlah carbon capture storage, sama strateginya biomasa. Dibeli banyak itu apa namanya? Yang namanya apa tuh? Eh, apa serpian-serpian itu dari kaliandra apa segala macam itu biomasa kan? Apa? Wood pellet. Ini punya strategi-strategi masing-masing gitu. Yang selanjutnya teman-teman bisa lihat. Ada satu satu teman saya pernah bilang, San, kamu lebih pilih kita produksi minyak tapi pakai listriknya pakai solar panel atau pakai renewable, atau kita bikin mobil listrik tapi pembangkit listriknya itu pakai coal. Mau pilih mana?
Gitu kan. Jadi yang mana? Aku bilang, oh, aku harus lihat dari segi ekonomiknya. Yang paling ekonomis yang mana? Kalau aku kalkulasikan kayak itu. Baru lihat dari segi dampak environment yang bagaimana. Nah, itu teman-teman sebagai pelajar, apa teman-teman masih pelajar, teman-teman perlu meneliti itu. Setiap penelitian teman-teman yang teknis, skripsi teman-teman misalnya, pasti kan ada lembaran ekonomisnya kan? Kan ekonomi kan bukan hanya technical viable, ekonomi kan viable-nya kayak mana kan? Baru soalnya HSE kan? Kan biasanya tiga itu kalau diperminyakan tuh. Dari teknikalnya, ekonomiknya, HSE kan. Nah, lihat aja di situ. Kalkulasinya baik-baik gitu kan. Dan teman-teman pasti belajar data analisis kan. Nah, ini penting nih data nih. Jadi the evil in the detail. Dapat data, teman-teman analisis berarti oh ternyata secara economic elasticity yang paling menentukan ini. Oh ternyata oh kalau digabungin environment sama economic plus technical, ternyata teknologi apa namanya produksi minyak dengan teknologi seperti ini paling menguntungkan. Misalnya kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak gitu-gitu. Itu yang teman-teman perlu pelajari. Jadi mudah-mudahan bisa bisa terjawab, Mas. Perlu lihat dari indikator yang beda-beda, bukan hanya lihat tapi analisa, kumpulin data dan analisa data dari indikator yang beda-beda, gitu kan, untuk bisa mempercepat katakanlah green transition. Oke, mungkin itu jawaban dari Bang Iksan, Farid. Oke, baik Bang Isan, terima kasih atas jawabannya yang sudah sangat menjawab. Tapi Bang, mungkin kan kita tadi melihat bahwa ada negara-negara yang bisa dikatakan tadi sudah 10 tahun lah lebih maju daripada kita. Nah, terus mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri mungkin akan adakah melihat untuk negara-negara ini untuk kita mungkin ajak kolaborasi atau mencari investor lah dari negara-negara tersebut yang sekiranya bisa membantu. Karena kan yang saya tahu itu kan untuk kayak sisi US, geothermal dan UR itu kan memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi kan Bang ya. Nah, itu mungkin dari pemerintah sudah ada kolaborasi kah atau bagaimana Bang? Oh, mati. Oh ya, geothermal baru kan saya rapat sama Sorbesnev, dia cari geothermal di sini. Sorbesnev dari Rusia, tapi eh dari Indonesia agak takut juga katanya kalau sama Rusia nanti pinjam uang di bank-bank internasional agak susah katakan lagi itu kan, kecuali dari Rusia mau bawa duit sendiri misalnya gitu. Juga ada beberapa negara juga memang cari geothermal, bahkan ada negara-negara yang dia pakai geothermal untuk mining Bitcoin ya, dari listrik itu jadi uang tanpa harus jualan, tanpa harus transportasi, tanpa harus infrastruktur gitu kan, kayak El Salvador gitu kan. Jadi eh, untuk guide investor ini teman-teman kita tuh berlomba-lomba dengan negara-negara lain seperti Angola, seperti Vietnam, Malaysia, kita berlomba-lomba. Jadi bukan hanya kita karena kita udah kaya kita buka diri investor masuk, enggak, kita berlomba-lomba. Setelah berlomba-lomba dapat investor, gimana kita bikin kondisi supaya investor senang, kita serve, ini, kita bikin birokrasinya gimana caranya one step door. Sekarang masih agak susah. Kita lagi berusaha untuk gimana caranya bikin investor nyaman dengan cara ease of doing business ditingkatkan, birokrasinya dipersimpel. Lagi kita gunakan segala cara gimana caranya gitu. Dan di Indonesia tantangannya luar biasa teman-teman. Terkait birokrasi tantangannya luar biasa. Luar biasa tantangannya gimana caranya. Tapi mudah-mudahan dalam ke depan ini bisa lebih ramping lagi birokrasinya biar investor lebih enak. Yang kedua, ke ESDM kita berinisiatif untuk pakai duit sendiri dari negara untuk cari data supaya investor masuk dia sudah tahu oh data ini valid nih. Negara sudah keluarin duit untuk dapat data-data seismik ini. Karena selama ini kan yang cari data seismik bukan kita. Apa namanya spek survei, perusahaan-perusahaan spek survei dari Norway kebanyakan. Yang datang cari data terus kemudian dia yang cari investor untuk dia yang jual. Dia pegang data kita karena 10 tahun nah eksklusif kalau dia sudah dapat data. Kita hanya dapat data katakanlah investor kalau datang ke SDM waktu zaman itu dapat hanya dapat data paling cepat 4 tahun belakangan, 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ada yang 8 tahun yang lalu. Karena data-data selain data nyari seismik yang mana itu menjadi hak mereka setelah itu, katakan lagi itu hak eksklusif mereka.
kita punya sistem data juga belum terintegrasi. Ini yang barusan saya rapat ini. Tadi jam 1 tuh bahas integrasi data di SDM seperti apa gitu kan. Untuk mempercepat ketika butuh data tetap dalam 3 menit sudah ada gitu loh. Gimana caranya gitu. Ya sekarang kita masih membangun teman-teman. Kita bahkan belum menyerang, belum bisa action, belum bisa pamer, belum belum. Kita masih benar-benar membangun yang gimana caranya. Jadi itu yang kita lakukan. Teknologi kemarin Pertamina sudah lakukan fracking, alhamdulillah. Itu kita giring itu kita maka saya bawa ke Pak Menteri, saya diskusi sama Pak Menteri. Itu bulan November. Akhirnya rapat beberapa kali, Pak Menteri ajak semua Pertamina rapat. Kenapa kita nggak terapkan multi shade fracturing? Saya bawa ahli MSF untuk jelaskan. Ini Amerika berhasil, Malaysia pun berhasil. 14 tahun kita nggak terapkan, kenapa gitu kan? Akhirnya di WPNB dikasihlah 10 sumur. Nanti mau dikasih lebih lah, 100 sumur oleh SK Migas. Supaya Pertamina ke depan bisa fracking di mana-mana tempat berada gitu kan. Bisa dikasih, inilah. Kita punya birokrasi ini yang kadang-kala menghambat, tapi semakin kesini semakin progresif itu. Itu adik-adik. Jadi masalah bukan hanya masalah teknikal, adik-adik udah kerja nanti. Mau di corporate di Pertamina, mau di Schlumberger, mau di ESDM, mau di SKK Migas, mau di BUMD, mau di koperasi sumber masyarakat, tetap masalahnya mirip-mirip. Masalah birokrasi, masalah data, gitu kan, masalah skema investasi apa segala macam, ini mirip gitu loh. Jadi adik-adik kan dengan sendirinya tidak hanya menuntut kemampuan adik-adik untuk memahami technical issue, tapi juga social issue dan lain-lain kan, legal issue gitu, kan. Itulah harus dari sekarang harus udah mulai pikir 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 beberapa dimensi, tidak hanya pikir technical dimensi gitu kan. Itu sih, semoga bisa menjawab Mas Farid. Terima kasih banyak Bang Iksan, sangat menjawab sekali Bang. Oke, ini masih ada pertanyaan di kolom chat nih Bang. Yang pertama itu dari Muhammad Danindra Alfriza. Pertanyaan itu saya ingin bertanya untuk yang menggunakan mikroba dari Profesor Rusia tadi. Apakah sudah ada negara yang menerapkan itu? Dan jika ada, negara apa saja yang menerapkan dan bagaimana? Indonesia Dan kita sudah bagaimana terapkan menurut itu, Abang pabriknya ada apakah di negara Bandung. kita? Indonesia jangan jangan negara lain lah. Indonesia kita sudah terapkan itu, pabriknya ada di Bandung. Hasil rekornya peningkatannya untuk sumur-sumur idle, itu sumur yang tinggalkan K3S lebih dari 6 bulan, bisa ditingkatkan sampai 34% produksinya. Jadi ada dua pendekatan mikroba. Mikrobanya diambil dari sumur itu sendiri, dicari mikroba yang paling kuat, dikembang biakan, dia masukin lagi ke dalam sumur. Yang kedua, dia masukin sebagai nutrisi. Nutrisi itu kayak makanan, kayak keju buat tikus gitu kan. Nutrisi buat mikroba makan ini. Nah, masukin nutrisi. Mikroba itu, prajurit-prajurit mikroba ini akan makan nutrisi ini. Pada saat dia makan nutrisi ini, dia bergerak makan nutrisi ini, dengan sendirinya dia bisa katakanlah mengurangi, eh, menggerakkan minyak untuk keluar dari pori-pori itu. Minyak yang lengket, minyak yang kental, minyak yang lengket dengan pori-pori, itu mikroba dia putus putus itu tegangan permukaan antara minyak dan apa namanya, batuan maupun minyak yang kental, dia putus apa namanya, dia punya ikatan-ikatan CC-nya itu. Jadi bisa lebih lancar lewat pori-pori bisa keluar gitu. Itu ada dua pendekatan, pakai makanannya, nutrisinya, atau pakai mikroba-mikrobanya yang dikembangbiakan gitu loh. Nah, cuma belum masif diterapkan di seluruh Indonesia karena ini kita lagi dorong juga nih. Sekitar bulan lalu kita panggil dari LAPI ITB sama dari perusahaan-perusahaan itu yang ada di Riau satu dan di Bandung satu untuk paparan tentang mereka punya keberhasilan. Nah, sekarang mereka lagi mulai dengan idle wells. Ini lama-kelamaan kalau mereka berhasil, kita bisa mulai dengan struktur yang lebih besar lagi, lapangan yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Itu kan berarti orang biologi bisa masuk minyak nggak? Bisa. Iya kan? Orang analis kesehatan yang biasanya di labkes biasanya bahas tentang bakteri, belajar bakteri. Orang sakit datang ke labkes, di ini bakterinya apa. Bisa masuk minyak nggak? Bisa saja. Skillnya bisa kepake di sana kan kayak gitu. Masih ada nih Bang, pertanyaan dari Yusuf Abdullah.
Bang, kalau dilihat di internet lagi, rame Bobby Bos, saya mau tanya, bagaimana pandangan Abang sebagai pejabat eselon 1? Itu kan dari tumbuhan, tapi yang diekstrak jadi etanol melalui fermentasi. Ah, Eh, itu sebenarnya yang cocok jawab itu Pak Dirjen ya, Pak Menteri yang. Tapi em, yang saya lihat kita lagi coba teliti seberapa apa namanya, seberapa efektif, seberapa aman Bobby Bos ini. Kalau misalnya itu bagus ya kenapa tidak gitu kan? Kita dukung gitu kan. Tapi kita lagi coba teliti dulu sebelum kita mendukung atau tidak mendukung atau seperti apa. Kita harus teliti dulu. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada, akan ada kunjungan ke itu, ke pabrik itu untuk lihat, ambil sampel, kita tes di lab migas, kita pelajari apakah ini benar-benar oke gitu kan. Why not? Kita ini yang penting masyarakat senang gitu loh. Dan masyarakat aman dengan hal tersebut. Hal tersebut bukan hal yang dibuat-buat atau gimmick, tapi hal yang benar-benar itu eh, benar-benar itu inovasi gitu lah. Itu sih seperti seperti itu sih. Ya. Oke, mungkin masih bisa dilanjut di pertanyaannya Anissa. Mas, izin bertanya terkait drilling dengan mikroba tadi, karena baru saja saya dengar. Lalu itu bagaimana toksitas limbah lumpur pengeboran yang dihasilkan dari sistem berbasis mikroba dibanding sistem konvensional? Apakah semua komponen dalam sistem pengeboran berbasis mikroba ini sepenuhnya cepat terurai secara hayati dengan lingkungan, termasuk produk sampingan Karena itu kan macam mikroba dari sumur itu sendiri. Jadi sumur kan sebenarnya sudah ada mikrobanya gitu kan. Tinggal dikembangkan, diinjeksi lagi gitu. Mikroba di tempat itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau kata praktisinya ya, dia bilang mikroba yang ada di Rusia belum tentu bisa bisa efektif di sini Mas Iksan. Karena itu kita ambil mikroba yang ada di sini, gitu kan. Diambil dalam itu sendiri. Itu sudah ada mikroba di situ gitu. Nutrisinya gitu. Cuma memang perlu diteliti juga kan dia punya HSE terhadap keselamatan kesehatan kerja seperti apa kan. Jangan sampai eh, malah orang-orang yang kerja di sana yang salah salah hirup atau apa, ini itu saya belum bisa jawab. Itu lebih cepat jawab praktisinya sebenarnya. Tapi menarik pertanyaannya, kritis. Hmm, kurang Oke lebih bang, seperti itu Mbak Disa. lanjut. Oke bang, lanjut di pertanyaan Rivo. Permisi, izin bertanya mas. Menurut pengetahuan saya, di Cina sudah beralih semua ke kendaraan listrik semua dan kilang kilang di sana sudah pada tutup. Nah, apakah dari kebijakan dan mindset di Cina perlu perlu kita tiru untuk mencapai transisi energi tersebut? Iya, eh, mindsetnya itu kita nggak mindset ikut-ikutan. Oh Cina sudah listrik, ya kita langsung beralih ke listrik. Kayak gitu kan. Mindsetnya itu adalah mindset yang saya maksud untuk berpikir depan, berpikir lebih luas, mendalam itu. Kita perlu analisa kemampuan kita. Sekarang kita sekarang apa yang kita punya sekarang yang ada kan? Kita pakai apa yang kita punya sekarang yang ada yang berlimpah. Kemudian kita sudah bisa belum untuk dengan apa yang kita punya kita jadikan sesuatu yang bagus. Atau bisa sebenarnya kita bikin lebih bagus lagi. Oh kita perlu latih nih SDM biar bisa bikin lebih bagus lagi. Gitu kan? Setelah itu baru bisa nggak nih jadi poin plus kita dan kita bisa bersaing di skala global. Sekarang itu berpikir yang tahap ketiga gitu. Gimana caranya kita bisa bersaing di skala global? Nilai kita apa dari memanfaatkan apa yang kita punya, gitu. Kalau Cina, waduh, sekarang kan mobil BYD udah di mana-mana, mobil apa segala macam berbagai merek itu, Icon apa segala macam, di mana-mana kan itu kan, listrik kan. Mereka sudah teliti itu sudah lama sekali, gitu kan. Kalau kita ikut-ikutan ya sudah, kita jadi konsumen atau kita jadi pengikut, pasti pengeluaran gitu, kan kayak gitu kan. Tergantung kita mau jadi follower atau kita mau jadi orang yang bikin breakthrough gitu kan, atau pembeda gitu kan, atau kita mau jadi leader, follower atau leader kayak gitu. Nah, atau bisa kita ikut
dulu pelan-pelan, tapi kita pelajari gimana caranya lebih maju lagi dari Cina. Tapi kayaknya butuh effort yang benar-benar besar ya. Butuh waktu yang panjang gitu sih. Nah, Cina wajar. Dia mau angkat isu itu kan dia sudah steady. Electric vehicle industry-nya udah ready. Solar PV-nya udah ready. Baterainya ready. Vehicle-nya ready. Tinggal dia bikin isu aja. Tutup refinery. Gembos-gemboskan gimana caranya listrik di seluruh negara. Biar dia bisa jualan, iya enggak? Yang gitu. Ini pemikiran pragmatis, setengah aktivis, setengah akademis, setengah pebisnis. Gitu. Kita kita harus lihat seperti tadi. Kita harus lihat dari diri kita sendiri. Gimana caranya. Ya gitu sih. Sama seperti dalam kehidupan. Dia sudah naik, dia sudah bawa apa Ferrari atau bawa BMW kelas terbaru atau Denza dalam di sekolah. Kalau kita orang masih miskin, ya ngapain kita cari duit, rampok duit beli Denza atau kredit Denza? Ngapain kan gitu kan? Oh, kita miskin tapi kita punya daya juang. Kita tapi gue pintar di matematika, gue fokus matematika. Suatu saat pasti gue dapat duit, pasti gue beli Denza bakal lebih besar daripada itu. Kan kayak gitu. Ngapain kita ikut-ikutan? Jadi bisa disederhanakan menjadi fenomena yang sehari-hari. Sebenarnya seperti itu. Itu sih menurut saya sih. Oke Bang. Last question dari Manggara Budi Wijaya. Selamat malam. Saya ingin bertanya, apa saja trade-off terbesar yang harus kita terima hari demi hari demi ketahanan energi masa depan? Hmm, trade off ya. Trade off adalah eh, kan kalau nggak salah Steve Jobs bilang ya, eh, if you wanna create innovation, if you wanna create a breakthrough, you have to be ready to be misunderstood, gitu kan? Trade off-nya adalah ketika kita buat perubahan, ketika kita buat hal yang benar, ketika kita buat inovasi baru, pasti tuh orang yang nyaman dengan kondisi sekarang pasti melawan kita. Entah itu datang dari keluarga kita, datang dari masyarakat kita, datang dari rekan kerja kita, atau datang dari manapun. Datang dari negara tetangga kita, dan dari negara-negara lain, kan gitu. Ini tergantung teman-teman punya nyali dan punya keinginan, kekuatan keinginan hati untuk benar-benar membuat perubahan ini yang besar, untuk benar-benar membangun Indonesia dengan benar, katakanlah gitu. Contoh nyatanya aja Pak Menteri kita dihantam habis-habisan kan, tapi ketika dia meresmikan Lotte Petrochemical yang sudah 5 tahun dia bangun, dia kasih relaksasi ke sumur masyarakat, dia meresmikan industri baterai di Karawang, dia resmikan berbagai hal yang sudah lama orang sudah menanti-nanti, udah 30 tahun orang menanti-nanti itu terjadi. Sumur masyarakat udah orang kayaknya udah 5 lebih dari sampai 10 tahun orang menanti itu terjadi. Dia buat terobosan sekarang ini. Dari situlah yang awalnya suka menghantam dia diam langsung. Apalagi apalagi hantam dengan etanol misalnya kan kayak gitu kan. Ada pakai isu-isu gimmick-gimmick yang tidak jelas lah, maksud saya pasti dalam membuat perubahan tuh pasti ada yang menentang, apalagi orang yang merasa terganggu dengan kondisi yang dia nyaman di saat ini. Jadi itu trade off-nya, Mas Manggara. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi last question Bang. Mungkin terima kasih eh, buat Iya, teman-teman juga bisa jawaban-jawab nanya. semua jawabannya. 10 tahun Mungkin turun, bisa sekarang zaman sekarang baru naik. Coba bayangkan. Itu kita tuh 24 tuh gitu kan. Dalam 1 tahun ini pun sudah banyak yang kita buat. Apalagi dalam 4 tahun ke depan. Jadi mohon doa saja teman-teman. Kita fokus. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita berharap pada siapapun. Kita fokus ke diri kita sendiri. Kalau kita mau menginginkan sesuatu dari diri kita dulu gitu kan. Kita gak usah salahkan. Kita gak usah harapin. Oh gua dekat-dekat Bang Iksan siapa tahu diangkat jadi asistennya Bang Iksan atau masuk perusahaan. Nggak usah kayak gitu. Pasti dengan sendirinya pasti everything pasti terjadi sesuai dengan porsinya gitu. Itu sebenarnya teman-teman. Itu sih. Makasih. terima kasih Bang atas semua jawaban yang Bang berikan. Oke, mungkin bisa lanjut ke
Nextnya, selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita di malam hari ini, yaitu Bang Iksan. Kepada Farid sebagai project manager, saya persilakan. Dan untuk operator, disilakan juga untuk mengambil dokumentasi. Ya, baik, terima kasih moderator dan terima kasih banyak juga kepada Bang Iksan di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberikan materi yang tentunya sangat menarik untuk kita semua dan menambah insight baru terkait renewable energy dan energi yang ada di Indonesia ke depannya. Semoga berguna juga untuk teman-teman mahasiswa. Maka dari itu, izinkan saya untuk memberikan memento ini kepada Bang Iksan. Mohon diterima Bang ya. Dan kepada operator dipersilakan untuk mengambil gambar. Terima kasih teman-teman. Farid. Baik, terima kasih Biasa. PM. Mungkin kita bisa foto dulu ya Bang, dan PM juga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bang. 1, wait. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada PM. Baik, terima kasih kepada operator kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada PM dan juga operator kita. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form nih yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini adalah sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini, jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, untuk link dan scan barcode feedback formnya dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat roomnya masing-masing. Oke, sambil menunggu teman-teman mengisi link feedbacknya, mungkin kita bisa ngobrol sedikit nih, Bang Boksan. Gimana Bang, Terima kasih kalau teman-teman. weekendnya? Saya selalu sukses. Semua sukses. Jangan lupa berdoa dan berusaha teman-teman ya. Amin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Iksan. Baik, terima kasih kepada operator. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami mengundang seluruh teman-teman untuk bergabung dalam sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan dari kegiatan kita hari ini. Kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya masing-masing ya teman-teman. Oke, teman-teman, izin mengaktifkan kameranya ya. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua lagi. Izin mengaktifkan kameranya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga lagi ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada yang telah mengaktifkan kamera. Terima kasih juga kepada operator. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Iksan yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Saya Wahid Tawana Palembang, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next scene. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Bang. Thank you. Thank you, Makasih, guys. Bang. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Thank you, thank you. Sehat selalu. Thank you, Bang. Thank you, guys. Thank you. Izin keluar, Bang. Ya, sekarang Izin keluar, Bang ya. Izin keluar, Bang.